Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore serta selamat malam untuk pencinta YouTuber dari Latif Jampang Channel. Kali ini saya berada di Kampung Cibarengkok, yang dimana kita akan review beberapa keindahan-keindahan alam. Salah satunya ada pesawahan, kemudian juga ada yang namanya pohon kelapa ya, yang disadap oleh warga begitu teman-teman. Dan juga mungkin ada padi yang sedang menguning ataupun padi yang memang tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk dipanen begitu ya teman-teman. Yuk ikuti jalan kami di siang hari ini. Inilah jalan untuk menuju kawasan Cikamarang, teman-teman. Di sini kita memiliki jalan yang sangat luar biasa, dan di pinggirnya itu terdapat beberapa pohon ya, ataupun jabon begitu teman-teman. Nah, seperti ini jalannya melengkung ke bawah, teman-teman. Kita akan lihat dan kita akan ikuti jalan ini, teman-teman. Nah, ini pudunan, teman-teman, ataupun bisa dikatakan sebagai turunan begitu, teman-teman. Ini jalannya seperti ini. Yang lewat, kita akan lihat lagi nanti keseruannya di jalan ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat pencinta YouTuber dari Latif Jampang Channel, dimana kali ini saya berada di pesawahan, teman-teman, untuk menyaksikan dan juga melihat keadaan padi mungkin sedang kuning ya teman-teman. Kita akan langsung terjun. Begini keberadaannya, dan tentunya untuk kali ini saya langsung terjun sendiri ke lapangan begitu teman-teman ya, ataupun ke sawah ya.
Dan terlihat di depan ini sudah mulai menguning begitu teman-teman ya. Untuk padinya kita akan zoom, kita akan lihat. Nah, seperti ini keberadaannya padi yang ada di kawasan Kampung Cibarengkok teman-teman. Ini cuaca hari ini cukup luar biasa, bisa dikatakan ini tidak terlalu panas dan juga tidak hujan begitu ya teman-teman. Jadi cukup adem gitu, adem ayem begitu teman-teman ya. Ini biasanya kalau di Kampung Cibarengkok ini untuk padi ini ya, untuk ini padi jenisnya jenis super teman-teman ya, bisa dilihat oleh kalian semua tuh lihat. Ini seperti ini. Mungkin kalau dilihat dari tingkat kualitas padi ini bisa menurun saat ini teman-teman, karena memang setelah sebulan ke belakang terjadi kemarau begitu ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada hujan walaupun sedikit begitu teman-teman. Tapi terkadang sangat disayangkan ya teman-teman, kadang-kadang ada yang namanya hama di sini ya, ataupun tikus mungkin seperti itu teman-teman. Ini boleh dilihat oleh kalian semua. Terkadang ada tikus yang memang nakal begitu teman-teman ya. Nah, ini keberadaannya seperti ini tuh, sudah mulai menguning. Sudah mulai menguning dan tinggal menunggu mungkin beberapa hari lagi ya. Ataupun bisa dikatakan 2 minggu kurang lebih ini bisa panen teman-teman ya. Bisa mulai panen begitu. Nah, yang di depan itu sudah terlihat kuning sekali teman-teman. Boleh kita lihat ke sana ya. Kita jalan-jalan saja di sore hari ini begitu teman-teman. Nah, di depan juga ada yang namanya jukut. Ini kalau itu rumput teman-teman ya. Kalau di kalian ini namanya rumput apa? Kalau di kami ini namanya rumput odot begitu teman-teman. Nah, ini biasanya para petani menanam ini tujuannya untuk memberi makan nantinya ya, untuk memberi makan domba ataupun kambing begitu teman-teman. Jadi kita akan terus ke sini melihat beberapa pesawahan dan juga di sekitaran sawah ataupun di galengannya itu ada yang namanya jukut odot begitu teman-teman. Nah, ini seperti ini keberadaannya. Mungkin di tempat tinggal kalian juga sama ya namanya ataupun berbeda begitu, silahkan komen saja di bawah teman-teman ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk padinya sudah mulai teman-teman ya. Ini mungkin tinggal beberapa hari lagi teman-teman ya. Silahkan kalian lihat dan kalian cermati begitu. Nah, ini sudah terlihat menguning seperti ini tuh, lihat ya. Ini terlihat keberadaannya seperti ini ya. Ini juga padinya padi super begitu teman-teman ya. Nah, padi super ya, bisa dikatakan super. Ini kalau di Kampung Cibarengkok ini kebanyakan menanam padinya itu padi super teman-teman, ataupun padi yang biasa ditanam begitu teman-teman ya. Cuman kalau misalkan di yang agak hijau-hijauan seperti itu di sebelah sana ya, kadang-kadang ada yang namanya hama teman-teman, ataupun yang disebut dengan burung pipit ya, ataupun burung piit begitu. Mungkin kalian juga sudah pada tahu dan sudah pada mengenal yang namanya burung itu yang suka mengambil dari tanaman padi begitu teman-teman ya, ataupun dari biji padi tersebut. Nah, kita akan lihat ke sebelah sininya. Ini kalau dilihat seginya ataupun keberadaan padinya ini menipis teman-teman. Menipis karena memang situasi pada bulan
ke belakang itu terjadi kemarau begitu, sampai-sampai terlihat juga di sini posisi dari sawah itu bisa dikatakan pada pecah-pecah begitu teman-teman, karena terjadinya kemarau. Lihatlah kalian tuh posisinya seperti ini teman-teman. Hanya saja untuk sekarang ini sudah mulai yang namanya turun hujan, walaupun tidak sering begitu teman-teman ya, tidak sering turun hujan. Nah, biasanya yang suka dijamah oleh burung-burung tersebut, nah ini keberadaannya seperti ini teman-teman. Jadi yang masih hijau itu biasanya suka dijamah ataupun diserang oleh yang namanya burung pipit atau burung piit. Kalau di kampung ada burung piit, ada juga burung keting begitu teman-teman ya. Kalau di tempat kalian biasanya apa yang suka menjamah ataupun mengambil dari biji padi tersebut teman-teman ya? Seperti ini. Juga di sebelah sini ada sebagian padi di pinggirnya itu sudah mulai menguning ya teman-teman. Hanya saja untuk tengahnya masih belum. Jadi masih proses begitu teman-teman ya. Nah, ini keberadaannya tempat kami seperti ini teman-teman. Juga untuk di pinggirnya itu banyak sekali pepohonan ya, pohon kelapa dan juga pohon-pohon yang lainnya. Dan juga di sana sebenarnya banyak sekali rumah warga teman-teman. Rumah warga itu banyak sekali, hanya saja tidak terlihat karena mungkin tertutup oleh pepohonan-pepohonan baik kelapa, jengjeng ataupun juga pohon-pohon yang lainnya begitu teman-teman ya. Nah, ini kita akan review lagi ke sebelah sini, sebelah kanan dari saya ya. Di sana sebenarnya banyak sekali rumah-rumah yang memang tidak terlihat teman-teman. Ini warganya sangat banyak untuk kampung Cibarengkok dan juga mungkin kampung dari Tegalega begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini keberadaannya di suasana sore ya, di sore hari ini tepatnya pada pukul 2 begitu teman-teman ya, pada pukul 2. Nah, seperti ini keberadaannya tuh, lihat oleh kalian, pohon-pohon dan juga pohon kelapa kita akan perbesar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Juga untuk masyarakatnya dari kampung Cibarengkok ini biasanya untuk mencari nafkah itu dengan cara nyadap teman-teman ya, dengan cara nyadap ataupun mencari ataupun lahang. Kalau di Sunda itu mencari lahang. Nah, seperti itu. Untuk pohon-pohonnya bervarian teman-teman ya, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, bahkan ada yang sampai 25 meter, bahkan sampai 30 meter teman-teman. Sangat luar biasa. Kita akan lihat dari yang pendek dulu kelapanya, boleh ya, kita review di depan ada. Nah, mungkin untuk kali ini saya mencoba untuk mereview begitu teman-teman ya, mereview keberadaan sekitar dari kawasan kampung Cibarengkok. Sangat unik dan sangat begitu alami teman-teman, dibandingkan suasana perkotaan begitu ya teman-teman ya. Nah, ini pohon kelapa yang masih belia ya, masih kecil begitu. Kita akan lihat sampai dengan yang besarnya. Nah, seperti ini masih kecil-kecil. Biasanya masyarakat atau warga itu menanam kelapa di pinggir sawah ataupun di galengan begitu teman-teman ya. Nah, ini pohon kelapanya segini teman-teman ya. Kemudian disusul dengan yang ini. Nah, ini kurang lebih ada 8 meter teman-teman. Jadi sangat-sangat begitu tinggi-tinggi pohon kelapanya di kampung Cibarengkok ini teman-teman ya. Nah, seperti itu keberadaannya. Kita akan lihat lagi
ini biasanya untuk nyiapin air ataupun diboborkan cek bahasa Sunda teman-teman, biar airnya cepat begitu. Tuh. Biar aliran airnya cepat, tidak menyumbat. Yang juga ke sini. Ini terjadi di sini dabuan, teman-teman ya. Di dabuan juga. Nah, sini kita akan terus lihat. Nah, di depan juga sudah terlihat yang namanya sawah nih teman-teman. Nih sawah ya. Juga di depan ada yang namanya pohon kelapa yang berjejer. Nah, ini juga bisa disadap atau dipanjat oleh warga begitu teman-teman. Kita akan berlihat lagi ke sini. Ya sayang manuk naon wayo. Juga sayang manuk di luhur. Ya sayang manuk. Tuh, ayaan. Di atas ada sayang itu ya. Kita akan jalan lagi ke sini teman-teman. Ini kurang lebih 2 mingguan deh panen banyak. Tidak nyampe 2 minggu cina teman-teman ya. Ih, tereh pokoknya 10 harian deh mah jigana. Nah, jadi sangat bervariasi teman-teman ya untuk pohon kelapa yang dipanjat sama warga kan. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, bahkan sampai 20 meter teman-teman. Ini yang dipanjat sama Uwa, ini kurang lebih ada 4 meter mah teman-teman ya. Ini sudah dipanjat sama si Uwa. Nah, sebelah sini ada yang sampai dengan 20 meter teman-teman. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Boleh kesini review untuk pohon kelapa yang paling tinggi. Kita cari ya teman-teman, pohon kelapa yang paling tinggi yang masih disadap oleh warga ataupun masyarakat dari kampung Cibarengkok begitu teman-teman. Nah, sangat-sangat luas sekali ya untuk kampung Cibarengkok ini, baik dari segi pesawahan ataupun juga dari yang namanya hutannya begitu teman-teman ya. Kita akan review untuk pohon kelapa yang paling tinggi yang masih disadap begitu teman-teman. Jadi teman-teman masih belum percayanya melihat yang namanya pohon kelapa yang paling tinggi ada di sini. Kita akan lihat. Nah, ini kurang lebih berapa meter ya, kek? Wah, disadap itu teman-teman, tinggal itu. Tuh. Tuh. Sampai ke atas terus tuh, lihat oleh kalian. Tuh. Oh. Ini saya perkirakan kurang lebih 20 meter teman-teman. Bisa jadi ini. Sangat begitu panjang sekali untuk pohon kelapanya. Gitu ya teman-teman. Jadi rupa-rupa di sini. Nah, ini masih rumah Manonom. Sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Nah, ini kita akan review Mang Aceh ini. Mang Aceh lagi nerek. Kita tidak bosan-bosan untuk melihat Mang Aceh ini kurang lebih berapa meter ya Mang? Lihat tuh, si Mamang lagi nerekel. Berapa meter ya? Wah, mual 20 mah. Ini mah paling 10 meteran teman-teman ya. Lihat tuh. Yang sedang dipanjat sama si Mamang, lihat tuh. Lihat tuh ke atas. Tuh, si Mamang lagi nerekel. Lihat tuh. Oleh kalian semua. Ini tiap hari teman-teman dipanjat sama si Mamang. Ya, tiap hari ini. Lihat tuh.
Pokoknya sangat luar biasa lah untuk si Mamang. Mamang, iya ongkoh ya? 2 meter, 20 meter. Wah, luar biasa bener, Mang. Ini namanya kerja keras, uang giras. Kerja keras, uang giras. Jadi was-was. Ayo, Mang, naik lagi. Ini 10 meter ya, Mang. Cok, la haula, baca bismillah. Sok inget. Amin. Amin. Sok inget ke Arabi orang Garut bisa naik ke trekel kalau. Tuh. Ini tiap hari dilakuin sama si Mamang. Bayangin. Pagi, sore, bahkan kalau misalkan lagi liar sampai malam kadang-kadang. Kalau lagi liar kan biasanya ketinggalan itu. Oh, tiap hari ini dilakuin seperti ini keberadaannya. Lihat oleh kalian. Teterekelan terus tanpa mengenal lelah. Begitu teman-teman ya. Jadi memang untuk mencari nafkah itu tidaklah mudah teman-teman. Kita akan lihat nanti pas si Mamang turunnya. Ya teman-teman tuh lihat. Mang kemana Mang ya? Alhamdulillah itu jadi wisata nyadap. Karena nyadap. Berang riweuh penting tunuh duit eueuh. Tobat Gusti Nu Agung. Giras. Duit giras ya Mang. Kerja keras uang giras untuk nama. Beki kolot lain beki senang beki riweuh. Duit eueuh rajin boga duit menangah hutang ti dunungan euleugeuh kabuhulan mayaran. Batur mah kabeli motor mah kolor ge nganyuk. Kiraku. Lain enggak. Iya nu ya naik deh. Oh, sok nerekel deh kun. Lain kamari mah doma teh galalede ya dede. Hayang hiji butuh ini. Nu iya. Kiraku ya doh. Ieu teh doma teh berarti 2 teh ningang kana 2 jutaan nya 2 juta lebih cenah teman-teman sagede kieu teh. Yo oh. Ku zaman kiwari harga. Oh iya teh. Orang Paraban gara. Oh, banting tulang mencari nafkah ya tah sok. Oh, lahap dah mate bener. Daek mang 700 manu tanukan. Asli orang. Moal ditawar di 700 manu ya. Tanukan tapi resep nih ali ieu na. Nyatuana Wahab. Nah ini teman-teman di depan saya ada 2 ekor domba ya. Ini milik dari si Mamang, punya si Mamang sendiri ya. Saya pinta 700 ini teh. Kalau 700 saya tidak akan tawar lagi teman-teman. Hanya saja si Mamang can tinggal listna eta kaca. Nah ini teh seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di kampung itu masyarakat itu kadang
suka ternak domba teman-teman. Biasanya sih Mamang ini dombanya sampai 10 teman-teman. Hanya saja untuk saat ini dombanya tinggal 2 begitu. Mungkin sudah dijual, sudah dibelikan ke yang lain ataupun untuk biaya hidup teman-teman ya. Nah ini dua domba. Dan inilah keberadaan dari rumah Manonom bersama Abah Idun teman-teman ya. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk melihat rumah ini ya. Biasanya rumah ini suka dijadikan tempat saya ngonten begitu bersama keluarga teman-teman, dimana kita akan lihat untuk rumah ini ya. Nampaknya untuk rumah ini atau gubuk ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Kita akan lihat di sini memiliki 4 tiang teman-teman ya. Tiangnya ada 4-nya. Kemudian juga untuk tiangnya itu terbuat dari kayu teman-teman ya, terbuat dari kayu. Kemudian juga untuk yang namanya tatapakan ya kalau di Sunda itu dari batu. Kemudian di depan ada yang namanya dipan teman-teman. Nah dipan ini terbuat juga dari kayu begitu, ada gelodongnya. Dan juga ini rumah sudah lama teman-teman, hanya saja mungkin oleh pemiliknya Abah Idun ya, ini dipermak lagi begitu teman-teman, dengan menggunakan kayu-kayu yang baru begitu. Ini biasanya kalau di kampung ini yang suka jualan kadang-kadang suka nginep di sini teman-teman, karena memang untuk tempatnya bisa dikatakan adem ayem begitu ya teman-teman, adem ayem. Dan juga biasanya yang suka nginep itu lebih ke yang sudah tua begitu teman-teman ya. Kalau kecapean bisa nginep di tempat ini ataupun di rumah ini begitu teman-teman. Dan untuk suasana air ini, kalau air itu tidak di dalam teman-teman, air itu sebelah sini teman-teman ya. Untuk airnya ke sebelah sini. Nah kita review ya. Untuk airnya kita bisa lewat ke sini teman-teman. Nah kita bisa mengambil air wudhu, ibak ya, mandi dan sebagainya itu ada di sebelah sini. Kalau dari saya ini mungkin sebelah kanan teman-teman ya. Ambil air wudhu dari sana dengan menggunakan timba atau kerekan ya. Kita akan lihat lagi lebih dekatnya lagi teman-teman. Nah seperti ini. Kita akan lihat lebih dekat lagi. Kita buka pintunya. Nah ini cubluk atau sumur gitu ya teman-teman. Cubluk atau sumur, biasanya kalau misalkan ada yang warga ataupun nah ini jolang ya, jolangnya sudah lumayan tua teman-teman ya, tapi alhamdulillah masih resik. Dilihat oleh kalian tuh, lihat oleh kalian masih resik, rapi dan juga bersih begitu teman-teman. Pemiliknya sangat begitu apik. Nah ini kerekannya. Nah begitu ya. Setelah ini ketika sudah mandi ataupun wudhu, kita bisa langsung ke yang namanya tajug begitu teman-teman. Lihat oleh kalian, tajug ada di sini. Jadi untuk tajug ini bisa dijadikan tempat untuk sholat teman-teman. Bagi kalian yang kemalaman ataupun juga ingin nginep ya boleh. Ini tajug bisa dijadikan tempat untuk sholat ya. Kemudian nginepnya sebelah sana di rumah Mak Nonom begitu ya. Nah di sini juga ada yang namanya kohkol teman-teman. Ini mungkin untuk memperingati ya, ataupun untuk
Nah, itu pokok, teman-teman. Kalau di itu mah kentungan kalau bahasa Indonesianya. Nah, seperti itu. Kita lihat di dalamnya juga boleh. Ini bisa dibuka. Ya, no. Jadi untuk sholat bisa di sini, teman-teman. Untuk sholat. Kemudian untuk sejadahnya udah disiapin sama sorban dan juga pecinya sudah ada. Jadi silahkan saja bagi kalian yang ingin nginep juga bisa. Boleh ya di tempat mana. Kita tutup lagi. Nah, ya. Itu keberadaannya, teman-teman. Jadi untuk suasananya memang masih asri, masih adem ya. Lihat oleh kalian tuh. Sangat luar biasa pokoknya. Ya tuh, ya. Jadi silahkan saja kalian untuk main ke sini juga boleh, teman-teman. Boleh banget untuk main sekedar ngaliwet ataupun juga jalan-jalan ya. Biasanya yang suka adventure juga bisa, jalannya luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi Latif Jampang Channel. Tentunya tadi banyak sekali beberapa keindahan-keindahan alam yang disuguhkan ya. Tentunya oleh Sang Maha Kuasa begitu. Yang dimana Kampung Cibarengkok adalah salah satu kampung yang memang kaya akan sumber daya alam juga, teman-teman ya. Juga di Kampung Cibarengkok ada beberapa orang yang suka manjat pohon kelapa setiap hari, bahkan sampai dengan sehari 2 kali begitu, teman-teman. Pagi sampai dengan sore begitu ya, 2 kali. Nah, itu mungkin mereka melaksanakannya dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan, teman-teman, demi mencapai sebuah tujuan, yaitu menafkahi keluarganya begitu ya. Kita ambil hikmahnya dari kegiatan petani di Kampung Cibarengkok, salah satunya dengan memanjat kelapa setiap hari. Kita bisa bayangin, teman-teman ya, kita bisa bayangin dan kita bisa mengambil hikmahnya dari beliau begitu. Ternyata hidup itu memang pahit, teman-teman ya. Tadi juga dikatakan susah mencari uang, giras untuk mencari uang.